Tugas pokok presiden itu 4. Satu, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melindungi. Yang keempatnya, politik bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, dalam konteks 4 tugas pokok itu semuanya disfungsional gitu loh. Kapasitas presiden dalam konteks ini yang terhormat ya, Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Karena saya udah uji, bukan saya omong kosong, bukan nuduh-nuduh. Dalam perjalanan saya waktu masih mahasiswa. Abang dekatkan sedikit nggak apa-apa, Bang? Nah, waktu mahasiswa, saya bercita-cita mau menjadi hakim. Tapi lihat perjalanan berikutnya, karena saya lebih banyak aktif di HMI, ada satu hadis yang mengerikan buat saya. Allahu Akbar. Yaitu dari 3 hakim, 2 masuk neraka, gitu kan? 1 yang masuk surga. Iya, 1 itu pun susah banget. Nah, oleh karena itu saya berpikir yang hadis lain. Riwayat Nawawi. Iya. Kemudian saya berpikir dalam pengertian fungsi, advokat ini lebih bagus. Dia bisa milih, nggak ngikutin apa yang ada, kesalahan-kesalahan yang ada, nggak ikut dalam sistem sekarang. Seperti kemarin aja plagiat terjadi kan, satu contoh yang kasus Habib Rizik ya, di pengadilan jadi tinggi. Kalau advokat itu punya kebebasan di dalam menentukan dan advokasi kepada banyak orang, termasuk sekarang saya mengadvokasi rakyat yang kasih kuasa ke saya untuk gugat presiden dan DPR. TPUA. Ya, tim pembela ulama dan aktivis. Tim pembela ulama dan aktivis. Ya, di sekarang PN Jakarta Pusat. Sidang keberapa? Kemarin terakhir ke-8 ya. Sudah lewat mediasi, sudah saya bacain gugatan. Kalau untuk DPR, kalau untuk presiden kita sudah replik. Nah, tinggal nanti duplik dari sudah sana. Datang kuasa presiden atau kuasa DPR dalam sidang? Itu yang aneh, kan saya gugatnya presiden. Tanpa ada tanda tangan basah, tapi yang maju ke Jaksa Agung dan Menseknek lewat anak buahnya. Bukan Jaksa Agung sendiri toh? Bukan Mensesnek sendiri kan? Tapi orang dari sana. Saya protes keras. Tapi alasannya kan yang penting fungsional. Presiden sudah percayakan sama ini. Ya kalau memang presiden percaya, kuasanya mana? Kan begitu. Surat kuasanya nggak ada? Nggak ada. Padahal kan mereka mengklaimnya si jaksa itu pengacara negara katanya. Pengacara negara kan bukan untuk presiden dong. Karena konteksnya kita mengerti secara hukum, presiden ini dalam fungsi jabatan positifnya itu betul-betul harus diawasi oleh DPR. Nah, maka dua-dua kita gugat. Nah, logika gugatnya dari mana? Ada 3 pintu. Pintu perdata, pintu pidana, pintu tata negara. Nah, saya mengerti secara hukum, orang banyak protes, ini kan urusan tata negara, kenapa jadi lewat perdata? Nah, dia lupa bahwa ada hukum besar. Ini gugatan melawan hukum ya? Melawan hukum yang pasal 1365. Undang-undang perdata. Hukum itu udah paham lah itu. Karena itu yang paling banyak dipakai. Nah, dalam perspektif itu saya melihat ada perbuatan melawan hukum. Apa itu? Tercela. Ada kata tercela dikaitkan dengan pasal 7A dari UUD 45 itu. Maka dalam perjalanannya bisa juga dipidana. Tapi saya mengerti presiden tidak bisa dipidana. Maka saya pintu masuknya lewat perdata dulu. Pidana dalam kondisi dia sebagai presiden. Pidana biasa. Pasal 421 ada sebagai satu pejabat yang membiarkan atau
memerintahkan sesuatu, dipidana 2 tahun 8 bulan. Nah, itu kan jelas konstruknya itu secara hukum. Maka saya draft gugatan itu, saya temukan kurang lebih 66 janji presiden yang sering dikampanyekan waktu itu. Antara lain yang kita kenal semuanya SMK. Sampai hari ini mana mobil SMK? SMK itu kan serius sekolah dong. Menengah kejuruan bukan? Iya. Tapi kan klaimnya mobil yang bikin. Saya ingat waktu itu saya kan kerja di CIDES sama Mas Adi Sasono almarhum. Tentu di bawah pengawasan. CIDES itu Center of Information Development and Development Studies ya. Itu think tank di bawah ICMI. Saya diajarin betul tuh sama Habibie, saya ingat betul. Komponen untuk mobil itu kurang lebih 5.000 item. Untuk pesawat 50.000. Nah, persoalan seriusnya ini anak SMK tahu dari mana untuk bikin mobil yang seperti itu. Itu udah kalau didetailkan udah pasti ketidakbenarannya, ketidakjujurannya, ketidakbenaran dan ketidakadilannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah, itu ya satu kondisi objektif yang saya pegang 3 kata tadi, itu yang saya pegang. Maka jujur benar adil. Nah, kita ujilah. Nah, supaya kita ini tidak omdo, maka lewat PN. Saya udah bosen lewat demo-demo. Saya sudah dikenal juga pernah raja demo. Bahkan akhirnya dipentungin dan lain sebagainya. Memimpin pekerja muslim. Iya, PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim. Itu lebih banyak ngelawannya pengusaha-pengusaha. Nah, dalam konteks gugatan ini, sudi kiranya kita bisa menyadari bersama ya. Kapasitas presiden dalam konteks ini yang terhormat ya, Joko Widodo, saya menilai tidak punya kapasitas gitu. Karena saya udah uji, bukan saya omong kosong, bukan nuduh-nuduh, nggak berani datang. Kalau dia gentle sebagai presiden yang punya 4 tugas pokok presiden itu 4. 1, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, melindungi. Yang keempatnya, politik bebas aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, dalam konteks 4 tugas pokok itu semuanya disfungsional gitu loh. Nah, persoalan serius berikutnya, kenapa juga DPR cicing wae, kok malah ngikutin kebijakan yang ada. Cicing wae itu apa bahasa Sunda? Bahasa Sunda, diam aja. Oh, diam aja. Saya bukan orang Sunda soalnya. Orang mana? Orang Sumatera. Palembang. Oh, kita galau. Wong kita galau. Nah, itu. Jadi dalam perspektif itu, pada tempatnya lah hukum ini yang belum pernah diuji. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan